Pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Selamat hari Minggu kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Setelah sebelumnya saya share video mengenai analisa fundamental mingguan, kemudian juga analisa teknikal sentimental pada pair Euro USD dan Gold dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Agustus. Kali ini kita akan membahas pair GBP USD. Jangan lupa bahwa setiap hari Minggu saya selalu konsisten memberikan edukasi dalam bentuk membuat trading plan mingguan, dan itu lengkap dari mulai trend, kemudian support and resistance, sampai ke skenario entry dan exit, baik itu SL dan TP. Yuk, terus dukung channel ini dengan memberikan apresiasi BPJS, bayar pakai jempol saja, karena subscribe, kemudian like, dan klik lonceng, serta share komen, itu gratis. Sebelum kita memulai analisa, saya memberikan informasi sedikit. Kalau Anda ingin tergabung dalam sosial media saya, Anda bisa add friend di Facebook saya, user ID-nya Nofri Subman. Demikian juga dengan Instagram, sama user ID-nya Nofri Subman, bukan Nofri Simanjuntak ya. Dan berikutnya untuk TikTok juga Nofri Subman, dan YouTube juga Nofri Subman. Demikian juga untuk Telegram. Untuk YouTube Anda bisa langsung menonton video-video yang tersedia di channel saya. Kemudian juga kalau untuk Telegram, jika Anda belum memiliki grup atau komunitas, maka Anda bisa tergabung dalam komunitas trading tenang senang. User ID-nya itu trading tenang senang. Ini khusus Forex Gold. Kalau Anda misalkan ingin cryptocurrency, Anda juga bisa tergabung dalam grup yaitu TTS Crypto. Nah, ini user ID-nya. Dan jika Anda ingin bergabung di dalam broker Monex, Anda juga bisa untuk join di user ID MIFX001. Ingat, komunitas ini penting karena dengan tergabung dalam sebuah komunitas yang benar tentunya, maka Anda bisa berbagi, Anda bisa juga mendapatkan teman-teman yang mengingatkan Anda atau memberikan informasi kepada Anda sesuatu dalam dunia trading yang penting. Cuma hati-hati, jangan sampai Anda tergabung dalam sebuah komunitas yang pamer-pamer profit. Oleh karena itu, Anda mesti cek rule-nya. Kalau misalkan tidak ada rule, tidak dimonitor oleh misalkan adminnya, dan isinya tebar-tebar persona dengan upload screenshot hijau-hijau, itu bukan edukasi dan tidak ada gunanya. Lebih baik Anda left atau keluar dari grup tersebut. Kemudian kita mulai dari analisa sentimental dengan melihat kepemilikan institusi besar terhadap suatu mata uang atau juga komoditi, di mana long itu menunjukkan arah naik, kemudian short itu menunjukkan arah turun. Jangan lupa saya mengingatkan kepada Anda, volume transaksi di dalam Forex Gold itu tidak bisa diketahui secara persis. Jadi kalau misalkan ada yang menawarkan kepada Anda bisa memberikan informasi volume buyer-seller di dalam sebuah indikator, itu sebetulnya berlaku misalkan untuk broker tersebut. Kenapa? Volume transaksinya itu dunia, jadi tidak tersentralisasi. Tetapi kita bisa melihat volume transaksi walaupun sifatnya mingguan di pasar berjangka atau komoditi Amerika Serikat, mengambil data Bapepti-nya Amerika, CFTC.gov webnya. Kalau misalkan saham, karena per negara, kita bisa mengetahui volume transaksinya secara persis. Jadi sekali lagi saya ingatkan, Forex Gold, volume transaksinya tidak bisa diketahui secara persis dan cepat di seluruh dunia. Paling per negara, dan itu pun biasanya datanya delay kira-kira 1 minggu. Kalau di saham biasanya delay 1 hari. Sekarang kita lihat untuk pound sterling, kepemilikan institusi besar itu masih dominan short, bahkan ini bertambah
dari 72 menjadi 75. Berarti di sini GBP USD jika kita sandingkan menjadi sebuah pair, trennya secara sentimental turun karena kepemilikan institusi besar terhadap posisi long itu dominan 85% berbanding 15%. Dengan demikian, sebetulnya secara sentimental, demikian juga secara fundamental, pergerakan GBP USD dan itu long term masih dalam downtrend. Kenapa? Karena secara fundamental jelas bahwa kekuatan dolar saat ini sedang bagus-bagusnya, apalagi setelah dikatakan terjadi resesi ekonomi secara definisi atau teori, ternyata data ketenaga kerjaannya sangat bagus, bahwa NFP-nya itu double, kemudian juga tingkat penganggurannya itu sama dengan sebelum COVID-19 melanda dunia. Capek dikerjain investasi bodong? Makanya trading forex di MIFX legal, bisa trading mulai dari 0,01 lot, biaya transparan, no tipu-tipu. Di MIFX trading aman semudah itu. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal, dimulai dari time frame weekly, karena closing candle weekly itu terjadi di Sabtu dini hari alias Jumat sore di Amerika Serikat, dan metode kita top down approach seperti dalam manajemen, dimulai dari time frame yang lebih besar sampai ke terkecil yang kita gunakan. Secara weekly, jelas sekali bahwa tren GBP USD pun turun. Ingat, di dalam melakukan sebuah analisa, selalu pada mulanya adalah tren. Karena tren itu direction. Tren itu nanti untuk menunjukkan apakah kita ingin melakukan buy atau sell. Oleh karena itu, selalu di time frame berapapun, Anda lihat apakah trennya bullish, bearish, atau ranging alias sideways alias base. Nah, sekarang kita turunkan menjadi time frame-nya D1, bahwa di D1 pun sebetulnya terjadi tren penurunan yang sama dengan weekly. Kemudian kita penggal menjadi wave yang lebih kecil, ini juga sedang terjadi penurunan, dan ini di minggu lalu, 1 minggu kira-kira 5 candle. Sekarang tertahan di sini. Kenapa? Karena di sini merupakan area support, dan setiap terjadi pembalikan seperti ini, Anda mesti lihat ke kiri. Kenapa ini terjadi pembalikan? Karena itu pasti ada alasannya, dan itulah nanti Anda bisa menemukan support and resistance. Oke, sekarang kita lebih tajam masuk ke H4 untuk membuat trading plan yang lebih lengkap. Di minggu lalu pending order sell limit kita tidak kejemput, dan di minggu ini saya sudah membuat area-area support and resistance. Ingat, support and resistance itu tidak hanya satu, kemudian juga antar time frame bisa sama, bisa juga berbeda. Support and resistance tidak perlu juga kita terus update sejauh dinamikanya masih sama, artinya tidak terjadi breakout atau penembusan sempurna. Dalam kasus ini ada beberapa support and resistance yang sama dengan minggu-minggu lalu. Untuk area ini saya jadikan sebagai resistance karena dasarnya ada history high di sini ya. Sehingga ini berpotensi membentuk chart pattern double top. Ingat, berpotensi, dan nanti perlu menunggu konfirmasi. Di sini saya sudah menandai harga 1.2215. Artinya, jika hari Senin, Selasa, dan hari-hari selanjutnya dalam minggu ini terjadi kenaikan, pantau area ini. Jika misalkan di H1, M30, M15 time frame yang lebih kecil dari H4 yang saya sajikan ini terjadi pola pembalikan tren seperti double top, kemudian terbentuk candlestick pattern misalkan bearish engulfing atau bearish pin bar, Anda bisa melakukan entry market execution, dan istilah internal kita dalam komunitas TTS adalah agresif.
SL-nya tentunya kira-kira di atas ini, kemudian TP-nya itu bisa sampai ke sini, karena ini ada history high sebelumnya, dan ini juga ada history low, sehingga ini membentuk area flip, dan ini bisa juga menjadi area buy jika terjadi yang disebut dengan reaksi. Dengan demikian, saya juga sekaligus menerangkan kenapa ini dijadikan sebagai area buy, karena ada history high ini, kemudian juga ada bullish engulfing di sini, dan ini juga merupakan area demand. Nah, kemudian saya melakukan sell yang konservatif dengan meletakkan pending order sell limit di 1.2335. Ini lengkapnya. SL-nya 100 pip 1.2435, TP-nya 200 pip 1.2135, RR-nya 1,2. Lantas alasannya kenapa? Yang pertama, ini ada history high sebelumnya, kemudian ini juga ada history high sebelumnya, sehingga ini bisa kita jadikan area. Yang kedua, sebetulnya juga di sini ada bearish engulfing. Tambahan informasi, kalau Anda misalkan ingin lebih agresif, bisa saja Anda tambahkan di sini Fibonacci di wave terakhir, yaitu wave turun dari sini ke sini. Kemudian Anda perhatikan level-level ini. Nah, ini 61,8 ada 1.2180. Kemudian juga 78,6 1.2230. Jadi sebetulnya ini bisa ditambahkan alasan melakukan entry karena ada Fibonacci antara 61,8 sampai 78,6, sehingga ini membentuk sebuah area support and resistance. Ingat, support and resistance itu bisa saja area, tidak harus level. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Salam trading tenang senang, sampai jumpa di video-video berikutnya, dan tetap dukung channel ini terus, BPJS.